神界公认的第一神，还在赶来的路上，来得晚了，向诸位赔罪。恭喜圣皇到！人真够多的。 Halo guys, gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Transformasi Bintang part 23 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan rekap bagian-bagian sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan pose serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di dalam dunia universe yang diciptakan Kinyu, sebuah fenomena luar biasa tiba-tiba muncul. Langit dipenuhi petir yang menyambar tanpa henti, sementara hujan api mengguyur seluruh wilayah. Bencana alam tersebut begitu dahsyat hingga bahkan Kyuzong, seorang heavenly deity tingkat atas, tidak mampu menahannya. Bersama para dewa lainnya, dia hanya bisa bertahan dengan susah payah di tengah amukan kekuatan tersebut. Memanfaatkan situasi tersebut, Kinyu akhirnya kembali menunjukkan diri. Dia memberi kesempatan kepada seluruh musuhnya untuk menyerah dan masuk ke dalam pagoda pengunci dewa dan menjadi budaknya. Namun Kyuzong menolak mentah-mentah dan tidak ingin tunduk begitu saja. Melihat penolakan tersebut, Kinyu langsung melancarkan serangan yang jauh lebih kuat dengan teknik petir pemakan dewa serta kekuatan formasi yang menguasai seluruh dunia universe. Satu persatu dewa berhasil dikalahkan. Mereka yang sebelumnya dikenal sebagai ahli terkuat akhirnya disegel ke dalam pagoda pengunci dewa dan menjadi tawanan Kinyu. Saat ini hanya tersisa Kyuzong, Tanjiu, dan satu dewa kuat lainnya. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi di dalam dunia universe, semua hukum berada dalam kendali Kinyu. Dengan memanfaatkan keunggulan tersebut, Kinyu berhasil menangkap mereka satu persatu hingga akhirnya seluruh lawannya berhasil disegel. Kemenangan Kinyu barusan langsung mengguncang alam dewa. Tidak ada seorang pun yang menyangka semua dewa tingkat tinggi bisa dikalahkan oleh Kinyu. Bahkan para dewa yang sebelumnya mengepung Gunung Mini juga akhirnya melarikan diri daripada kehilangan nyawa mereka. Tidak sampai di sini, berita tentang munculnya master formasi bernama Kinyu langsung menyebar ke berbagai kekuatan besar termasuk keluarga Jiang. Setelah menyelidiki formasi milik Kinyu dari kejauhan, para petinggi keluarga Jiang menyadari bahwa kemampuan formasi Kinyu sudah mencapai tingkat Master Agung yang setara dengan Che Haoyuan. Sehingga dengan adanya alasan tersebut, mereka segera mengirim utusan untuk mengundangnya bergabung dengan keluarga mereka. Sementara itu, para dewa yang telah disegel di dalam pagoda pengunci dewa akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka telah menjadi bawahan Kinyu. Bahkan Tanjiu yang sempat memberontak tidak memiliki pilihan selain menyerah. Pasalnya jiwanya telah terikat oleh kekuatan pagoda. Meskipun begitu, Kinyu tetap memperlakukannya dengan hormat, bahkan meminta Tanjiu sebagai pelatih bagi para pengikut lainnya. Tidak berselang lama, Huang Fujing datang bersama penguasa kota Yuji membawa undangan dari Kaisar Suci Timur. Mereka mengajak Kinyu bergabung dengan Gunung Suanjin, salah satu dari 8 kekuatan terbesar di alam dewa. Setelah mempertimbangkan semua bantuan yang pernah diberikan Huang Fujing kepadanya, Kinyu akhirnya menerima tawaran tersebut. Setibanya di kota Yuji, berbagai kekuatan besar terlihat berlomba-lomba mengirim utusan untuk merekrut Kinyu termasuk keluarga Jiang. Bahkan Kinyu sempat tergoda
pasalnya wilayah keluarga Jiang merupakan tempat tinggal Jiang Li. Namun demi menepati janjinya kepada Huang Fujing, dia menolak seluruh tawaran tersebut dan tetap memilih bergabung dengan Gunung Xuanjin. Singkat cerita, sesampainya di Gunung Xuanjin, Qin Yu bertemu langsung dengan Kaisar Suci Timur. Sang kaisar diam-diam menguji kekuatan Qin Yu dan langsung menyadari bahwa pemuda di hadapannya benar-benar memiliki kemampuan luar biasa. Dengan alasan tersebutlah, dia berniat mengangkat Qin Yu menjadi penguasa istana Lansuan, salah satu dari 4 istana utama Gunung Xuanjin. Namun usulan tersebut langsung ditentang oleh Huang Fu Liu Xiang. Menurutnya, Qin Yu hanyalah pendatang baru yang belum pantas memimpin sebuah istana. Setelah melakukan perdebatan panjang, mereka akhirnya sepakat menentukan pemilik istana Lansuan melalui sebuah kompetisi. Kompetisi tersebut terdiri dari 3 babak. Babak pertama mempertemukan murid tingkat rendah dari masing-masing kandidat. Babak kedua diikuti para Heavenly Deity tingkat rendah pilihan mereka. Sedangkan babak terakhir menjadi pertarungan langsung antara calon pemimpin istana Lansuan dan akan dilakukan dalam waktu 1 tahun ke depan. Tidak menolak saran tersebut, Qin Yu sendiri menyetujui usulan God King Liu Xiang. 请跟我走。 Selama 1 tahun sebelum kompetisi dimulai, Qin Yu ingin memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan kekuatan. Dia juga mempersiapkan para bawahannya sehingga mampu bersaing melawan lawan-lawan terbaik dari Gunung Xuanjin. Dalam periode waktu tersebut, Qin Yu tidak lupa menyempurnakan inti kristal emas dari teratai emas 9 daun. Tidak diketahui berapa bulan berlalu, Qin Yu akhirnya berhasil menyempurnakan kedua harta tersebut, bahkan melahirkan sebuah klon yang sempurna, di mana klon tersebut memiliki kekuatan yang hampir setara dengan tubuh aslinya, mampu mengendalikan energi es yang sangat mengerikan, dan bahkan dapat dibangun kembali selama tubuh utama Qin Yu masih selamat. Menyadari klonnya benar-benar sangat berharga, dia lantas memutuskan meninggalkan klonnya di dunia universe untuk terus berkultivasi secara mandiri. Singkat cerita, menjelang kompetisi, Qin Yu memilih Tan Jiu, Kang Qi, dan Sui Fu sebagai wakil timnya. Dia bahkan meminjamkan artefak Heavenly Deity tingkat atas kepada mereka, sehingga peluang kemenangan semakin besar. Bahkan dengan adanya senjata baru tersebut, semangat ketiga bawahannya meningkat drastis. Nah, bukan tanpa alasan Qin Yu tidak membawa Heiyu, di mana tombak milik Heiyu memiliki kekuatan hukum ruang, sebuah kekuatan yang katanya hanya bisa dimiliki oleh seorang God King. Oleh sebab itu, jika kekuatan tersebut bocor, ditakutkan Heiyu akan diburu oleh para God King alam dewa. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Pada babak pertama, Kang Qi harus menghadapi lawan yang ternyata menggunakan senjata pusaka roh asal kelas 2, sehingga membuat Kang Qi mampu dijatuhkan hanya dalam beberapa serangan sederhana. Sedangkan di babak kedua, Tan Jiu maju sebagai perwakilan. Berbekal artefak pemberian Qin Yu dan teknik 9 klonnya, Tan Jiu berhasil mendominasi pertarungan, membuat lawannya tidak mampu membedakan tubuh asli dan klonnya, sehingga hanya dengan pertarungan singkat, Tan Jiu berhasil memenangkan pertandingan dengan mudah. Di pertandingan penentu antara kedua tim, Qin Yu akhirnya maju dan bertemu dengan Sui Yu. Dari awal pertandingan, Sui Yu dengan sombong menantang Qin Yu untuk menunjukkan kekuatan formasinya sebagai master formasi agung. Tantangan tersebut jelas menjadi keuntungan bagi Qin Yu. Pasalnya bagi seorang dewa, formasi adalah sebuah teknik yang sangat sulit untuk dikuasai ataupun dikalahkan. Begitu pertarungan dimulai, Qin Yu langsung mengaktifkan formasi yang membuat seluruh arena berada di bawah kendalinya. Bahkan Qin Yu juga mengombinasikan formasinya dengan dunia universe-nya.
Meski pada awalnya, Sueyu beranggapan semuanya hanyalah ilusi, namun ketika dia mencoba menyerang, semua serangannya justru dipantulkan, sementara gerakannya semakin terbatas akibat tekanan ruang dan api putih milik Kinyu. Setelah menyadari tidak ada peluang untuk menang, Sueyu akhirnya mengakui kekalahan, sehingga membuat tim Kinyu berhasil mengalahkan kandidat tim pertama. Melihat kekuatan formasi Kinyu, para petinggi Gunung Suanjin dibuat tercengang. Mereka bahkan mengakui bahwa dalam hal formasi, Kinyu sudah menjadi sosok terkuat di bawah tingkat God King. Tidak sampai di sini, Dong Huo yang menjadi kandidat terakhir memilih menyerah tanpa bertanding. Dengan demikian, Kinyu resmi memenangkan kompetisi dan diangkat sebagai penguasa istana Lansuan. Malam harinya diadakan pesta besar untuk merayakan kemenangan tersebut. Dalam perjamuan itu, Huang Fulei menceritakan sejarah perang besar yang pernah terjadi ratusan triliun tahun yang lalu. Perang tersebut menewaskan para penguasa God King dari berbagai wilayah alam dewa, termasuk ketua istana Lansuan terdahulu. Sementara God King yang berhasil menang menjadi Exalted Celestial ketiga. Pasalnya perang antara God King diketahui melibatkan peluang menjadi Exalted Celestial. Keesokan harinya, setelah Kinyu memerintahkan Tan Jiyu untuk mengawasi Wulan dan ketiga rekannya selama melewati terobosan, dia kemudian melanjutkan kultivasi, sedangkan Heiyu masih terlihat memperdalam teknik tombak miliknya. Di balik kesibukannya berlatih, Kinyu justru mengalami sebuah terobosan luar biasa yang mengubah jalan hidupnya. Dalam proses kultivasi, kesadarannya memasuki sebuah alam semesta yang baru lahir. Dunia itu sangat luas dan dipenuhi berbagai ruang misterius. Bahkan Kinyu menemukan bola-bola cahaya aneh yang ternyata dapat berubah menjadi planet. Fakta tersebut lantas membuat Kinyu menyadari bahwa alam semesta ciptaannya telah memiliki dunia fana, dunia abadi, dunia iblis hingga dunia dewa. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Kinyu memutuskan untuk membangun dunianya sendiri dari awal. Dia menciptakan sebuah dunia fana yang menyerupai kampung halamannya, lengkap dengan bangunan dan pemandangan yang mengingatkannya pada masa kecil, guru serta keluarganya. Tempat itu menjadi penghibur sekaligus pengingat akan perjalanan panjang yang telah dia lalui. Tidak berselang lama, Huang Fujing datang menemuinya atas perintah ayahnya untuk menanyakan kebutuhan Kinyu dalam latihan menempa senjata. Namun Kinyu menolak merepotkan keluarga Huang Fu dan mengatakan bahwa dia masih mampu mencari bahan-bahan yang diperlukan. Tidak menolaknya, Huang Fujing sempat mengajak Kinyu berjalan-jalan di kota Suanjin. Namun lagi-lagi Kinyu menolaknya dengan alasan dia haruslah melanjutkan kultivasinya. Meskipun sempat kecewa, Huang Fujing tidaklah menunjukkan sikapnya. Dia hanya menerima semua perkataan Kinyu dengan hati lapang dada. Sementara itu di kediaman keluarga Jiang, Jiang Lan terlibat perdebatan sengit dengan kakaknya alias Jiang Fan, sekaligus ayah dari Jiang Li, di mana Jiang Fan telah memutuskan untuk mengadakan sayembara demi menentukan calon suami bagi putrinya. Namun Jiang Lan menentang keputusan tersebut. Baginya, Jiang Li berhak menentukan kebahagiaannya sendiri dan tidak seharusnya dipaksa menikah demi kepentingan keluarga. Beberapa waktu kemudian, Kinyu berhasil membuka tingkat ketiga alam Jianglan. Pencapaian itu memberinya kesempatan untuk kembali bertemu Jianglan dan Jiangli. Setelah 10.000 tahun berpisah, pertemuan itu dipenuhi rasa haru, tetapi Jianglan segera memperingatkan Kinyu agar berhati-hati. Semakin besar kekuatan yang dia tunjukkan, semakin besar juga ancaman yang akan terus datang kepadanya. Tidak hanya itu, Jianglan juga mengungkapkan rahasia besar mengenai 2 tetes air mata peninggalan seorang God King vitalitas.
Salah satunya telah menyatu dengan Jiang Li, sementara yang lainnya ternyata memilih Qin Yu sebagai pewarisnya. Dengan kata lain, takdir mereka berdua ternyata telah terhubung jauh sebelum mereka menyadarinya. Jiang Lan kemudian menjelaskan, keluarga Ji yang telah mengumumkan sayembara pernikahan Jiang Li kepada seluruh alam dewa. Banyak jenius muda dan pewaris keluarga besar akan datang untuk memperebutkan posisi tersebut. Dia juga memaparkan keadaan politik alam dewa yang dipenuhi persaingan antar klan besar, serta perang para dewa yang terjadi setiap miliaran tahun. Ucapan tersebut ternyata telah diantisipasi oleh Qin Yu. Dia juga mengetahui ada 4 pemuda berbakat yang kemungkinan besar akan menjadi saingannya mendapatkan Jiang Li. Namun alih-alih merasa takut, Qin Yu justru semakin termotivasi untuk menjadi jauh lebih kuat lagi. Tidak lama kemudian, Qin Yu akhirnya bertemu kembali dengan Jiang Li. Setelah berpisah begitu lama, keduanya melepaskan kerinduan dan mengenang masa lalu mereka. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, di mana Jiang Lan mengingatkan bahwa hubungan mereka masih belum direstui oleh keluarga Jiang. Dengan adanya fakta tersebut, Jiang Lan memberikan 2 pilihan. Pertama, mereka bisa melarikan diri alias kawin lari. Sedangkan pilihan kedua cukup sulit, di mana Qin Yu harus mengikuti sayembara dan mengalahkan semua pesaing demi menikahi Jiang Li secara terhormat. Tanpa ragu sedikit pun, Qin Yu memilih jalan kedua. Dia tidak ingin Jiang Li kehilangan keluarganya karena keputusan mereka. Dia juga berjanji akan menjadi cukup kuat untuk memenangkan sayembara dan mendapatkan pengakuan dari seluruh alam dewa. Mengesampingkan hal tersebut, Qin Yu mengajak Jiang Li dan Jiang Lan memasuki alam semesta ciptaannya. Melihat dunia tersebut, Jiang Lan sangat terkejut. Pasalnya kekuatan Qin Yu telah melampaui dugaan siapapun. Pasalnya di dalam dunia tersebut, hukum ruang dan waktu sepenuhnya berada di bawah kendali Qin Yu, serta terpisah dari semua hukum di alam dewa. Bahkan Heiyu yang terkenal memiliki kekuatan tombak hukum ruang tidak dapat menggunakan seluruh kemampuannya. Dan dari situlah mereka menyadari bahwa tombak milik Heiyu menyimpan kekuatan hukum waktu yang hanya dapat dikuasai oleh para seorang God King. Keesokan harinya, Qin Yu mulai menekuni proses pembuatan senjata. Bahkan dengan bahan-bahan biasa saja, dia berhasil menciptakan senjata Heavenly Deity tingkat menengah yang diberi nama pedang meteor, serta hadiah kepada Jiang Li. Selain itu, selama bertahun-tahun, Qin Yu ternyata diam-diam telah menempa puluhan juta senjata dewa. Perkembangan Qin Yu menempa senjata lantas menarik perhatian Kaisar Huangfu. Sang kaisar bahkan mengundang seorang ahli penempa legendaris bernama Ouyezi untuk menunjukkan teknik pembuatan senjata tingkat tinggi, sehingga Qin Yu bisa belajar banyak tata cara menempa senjata dewa. Singkatnya, ketika proses pembuatan senjata Heavenly Deity tingkat atas dimulai, Qin Yu terus mengamati setiap prosesnya. Namun setelah melihat hasil karya Ouyezi, Qin Yu justru menyadari banyak bahan berharga telah terbuang sia-sia dan justru hanya bisa menghasilkan senjata Heavenly Deity tingkat atas dengan kualitas rendah. Pendapat tersebut langsung membuat Ouyezi tersinggung. Dia bahkan menantang Qin Yu untuk membuktikan kemampuannya. Tidak menolaknya, Qin Yu langsung menerima tantangan serta mulai menempa senjata dengan segala teknik yang diwariskan oleh Che Haoyuan. Dengan teknik yang dia kembangkan selama jutaan tahun, Qin Yu dengan mudah berhasil menciptakan senjata yang jauh lebih kuat menggunakan bahan yang lebih sedikit, sehingga membuat semua orang yang menyaksikan dibuat terpukau oleh bakatnya.
Di saat Ouyezi beranggapan senjata buatan Kinyu masih harus dibuktikan kualitasnya, Kinyu lantas menawarkan sebuah duel, serta meminta bawahannya bernama Kangki untuk bertarung melawan murid Ouyezi yang diketahui berada di ranah Heavenly Deity tingkat atas. Meski memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah, Kangki mampu bertahan dan akhirnya memenangkan pertarungan berkat kekuatan pedang ciptaan Kinyu. Kemenangan tersebut membuat Ouyezi akhirnya mengakui kemampuan Kinyu. Di hadapan semua orang, Kinyu kemudian mengungkapkan identitas aslinya sebagai pewaris kuil misteri yang telah lama hilang, sekaligus pewaris semua teknik penempa dewa Chehaoyuan. Pengakuan tersebut langsung mengguncang Gunung Xuanjin. Status Kinyu kini jauh melampaui seorang penguasa istana biasa. Banyak orang mulai menghormatinya, bahkan berharap bisa belajar darinya. Namun di tengah-tengah semua pencapaian tersebut, Kinyu mengambil keputusan besar. Dia menemui Kaisar Suci dan meminta izin untuk meninggalkan Gunung Xuanjin demi mengikuti sayembara pernikahan Jiangli. Keputusan tersebut jelas mengejutkan banyak orang, terutama Huang Fujing yang selama ini diam-diam menyimpan perasaan kepadanya. Dengan perasaan kecewa, Huang Fujing akhirnya mengetahui bahwa seluruh perjalanan dan perjuangan Kinyu selama ini hanya ditunjukkan untuk satu orang, yaitu Jiangli. Dengan hati yang berat, Kinyu hanya bisa meminta maaf karena tidak pernah menceritakan masa lalunya. Bukan karena dia ingin berbohong, melainkan karena saat itu Kinyu belum cukup kuat untuk melindungi orang yang dia cintai. Meski hatinya terluka, Huang Fujing akhirnya menerima kenyataan tersebut. Dia memilih merelakan Kinyu pergi demi mengejar cintanya. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Huang Fu, Kinyu bersama rekan-rekannya tiba di kota Piaosu, wilayah kekuasaan keluarga Jiang, sekaligus tempat tinggal Jiangli. Kedatangannya langsung menarik perhatian banyak orang. Sebagai pewaris kuil dewa misteri sekaligus ahli pembuat senjata terkenal, Kinyu mendapat sambutan istimewa dari Kaisar Suci Kutub Utara. Dia bahkan telah disiapkan sebuah kediaman khusus untuk sementara waktu. Tidak butuh waktu lama, Paman Lan dan Jiangli datang menemuinya, serta memberikan informasi kalau acara pemilihan calon suami bagi Jiangli akan segera dimulai. Sebelum berpisah, Kinyu berjanji bahwa apapun yang terjadi, dia akan memenangkan kompetisi tersebut demi bisa bersama wanita yang dicintainya. Di tengah-tengah obrolan tersebut, Kinyu mendapatkan laporan dari Avo kalau Zhou Xian datang untuk menemuinya, di mana sama-sama kita ketahui Zhou Xian adalah seorang pangeran dari kota petir yang dulu pernah meremehkan Kinyu di dunia fana. Di saat memasuki kediaman Kinyu, Zhou Xian terkejut melihat betapa istimewanya perlakuan yang diberikan keluarga Jiang kepadanya, bahkan membuatnya bertanya-tanya apakah Kinyu yang ada di hadapannya adalah Kinyu yang dulu dia temui di dunia fana. Pada awalnya, pertemuan mereka terlihat tenang, namun perlahan berubah menjadi pertarungan bergengsi, di mana Zhou Xian masih belum percaya bahwa sosok di hadapannya adalah Kinyu yang pernah dia pandang rendah ribuan tahun lalu. Sementara Kinyu sengaja terus memancing emosinya, sehingga ketegangan di antara mereka memuncak hingga bertarung secara terbuka. Dalam pertarungan singkat tersebut, kekuatan Kinyu yang sudah setara seorang God King jelas jauh melampaui Zhou Xian.
segala serangan dan formasi yang diciptakan Zhou Xian dapat dihancurkan dengan mudah. Tepat ketika Qin Yu akhirnya mengungkapkan jati dirinya, Zhou Xian benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 20.000 tahun, Qin Yu telah berkembang menjadi sosok yang jauh lebih kuat darinya. Bahkan dengan perasaan emosi, Zhou Xian akhirnya melangkah pergi meninggalkan tempat ini. Singkatnya, setelah kepergian Zhou Xian, Qin Yu menerima kunjungan dari Jiang Yan alias adik Jiang Li bersama dengan nenek Yin Hua, di mana mereka jelas merasa sangat kagum kepada Qin Yu. Pasalnya baru beberapa waktu naik ke alam dewa, kekuatan Qin Yu sudah berkembang ke tingkat Heavenly Deity tingkat menengah. Bersama dengan hal tersebut, Qin Yu mendapatkan undangan resmi untuk mengikuti acara pencarian jodoh. Seluruh peserta yang ingin meminang Jiang Li berkumpul di aula utama. Di sana hadir para jenius dari berbagai penjuru alam dewa. Bahkan para kaisar suci dari berbagai wilayah juga hadir untuk melihat secara langsung acara tersebut. Termasuk Huo Fei yang kini telah menjadi murid Huolan alias God King Asura. Kaisar Jiang kemudian menjelaskan aturan pemilihan calon suami putrinya. Dari 12 talenta terbaik yang dipilih, hanya satu orang yang akan menjadi pasangan Jiang Li. Mereka harus melewati 3 ujian besar. Jika ada peserta yang mampu memenangkan ketiga putaran sekaligus, maka dia akan langsung dinyatakan sebagai pemenang. Ujian pertama melihat ketulusan, ujian kedua tentang dedikasi, sedangkan ujian ketiga dilihat dari nilai mahar yang bisa diberikan. Oleh sebab itu, untuk melihat ketulusan di ujian pertama, seluruh peserta harus mendapatkan sebuah artefak dari seorang Exalted Celestial. Singkatnya, seluruh peserta terlihat menuju istana langit tempat para Exalted Celestial berada. Dikatakan, siapapun yang berhasil mencapai puncaknya akan mendapatkan kesempatan bertemu salah satu dari 3 Exalted Celestial, alias sosok paling kuat di alam dewa. Namun selama jutaan tahun, hampir tidak ada seorang pun yang berhasil menaklukkan tangga tersebut. Dengan adanya fakta tersebut, seluruh peserta beranggapan tangga di hadapan mereka mustahil untuk dilalui. Pasalnya hanya seorang God King yang telah memahami hukum ruang yang bisa menaiki tangga. Tidak hanya itu, situasi semakin rumit ketika Zhou Xian memperoleh perlakuan khusus. Pasalnya diketahui, Exalted Celestial hukuman petir ternyata adalah kakinya. Meski banyak peserta memilih mundur dan tidak ingin mengambil resiko, Qin Yu tetap melangkah maju untuk mencoba menaiki tangga. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita rekap Donghua Transformasi Bintang part 23-nya guys ya. Untuk part-part selanjutnya tunggu notifikasinya. Jadi jangan lupa subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean videonya. Dan tenang aja, kedepannya bahkan banyak kok Donghua yang kita bahas ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye-bye. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?